Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alilah Nur Nafila Putri dari jurusan Multimedia Broadcasting semester 4. Kali ini saya akan memberitahukan dasar-dasar bisnis penyiaran, yaitu pengertiannya. Penyiaran atau broadcasting yaitu keseluruhan penyiapan materi produksi, yang mana proses produksi, persiapan bahan untuk penyiaran, pemancaran sampai kepada penerima siaran di suatu tempat. Penyiaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara, dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak. Ada juga yang dapat diterima melalui perangkat penerima atau media. Penyiaran dalam broadcasting yaitu kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara keseluruhan dan bersama oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Latar belakang lahirnya media penyiaran yaitu berdasarkan menurut para ahli dibagi menjadi 4 bagian, yaitu model pertama, bila situasi negara di mana stasiun penyiaran didirikan mempunyai pemerintahan yang stabil atau legal secara de facto dan de jure, maka umumnya alasan pendirian stasiun adalah rasa ingin mencoba yang biasanya disebut eksperimen. Pada saat itu, status stasiun penyiaran telah bergeser dari eksperimen ke masalah komersial. Ya, dapat digambarkan yaitu eksperimen lalu menjadi komersial, lalu bereksperimen, setelah itu mendapat izin, setelah itu menjadi komersial. Pada situasi yang kedua ini, pendiri stasiun penyiaran itu, bagi yang terjajah, biasanya berkeinginan untuk menyebarluaskan suara kebebasan, untuk membangkitkan semangat kebangsaan dengan menyiarkan lagu-lagu kedaerahan, menyebarkan opini atau kritis kepada pengusaha, dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh para pribumi. Dan pada dasarnya, untuk pendirian stasiun ini untuk bidang politik. Ini untuk lebih jelasnya. Pada hal ini tampak jelas pada periode pemerintahan Belanda di Indonesia, yang mana secara keterwakilan politik pribumi yang telah terakomodasi di Volksraad itu akan tetap menjadi pribumi untuk mencari alternatif penyampaian suaranya melalui penyiaran, mendapatkan maupun yang ilegal. Model 3 yaitu telah diketahui bahwa kualitas audio sistem FM lebih bening dibandingkan sistem AM, yang mana sistem FM ini memiliki adalah perubahan dari sistem AM, yang mana sistem AM ini merupakan sistem yang manual, sedangkan sistem FM yaitu lebih canggihnya atau lebih modernnya. Selanjutnya, persoalan yang dihadapi adalah pendanaan, yang mana sistem FM lebih banyak membutuhkan pendanaan, sehingga mau tidak mau harus melakukan format stasiun untuk menjadi stasiun komersial, yang mana isinya teknologi, kemudian harus memiliki izin, lalu akan menjadi komersial. Model keempat yaitu berdasar pendirian suatu stasiun penyiaran
adalah faktor ekonomi atau bisnis. Proses pendirian yang belum dibolehkan atau mengudara dilakukan melalui pengajuan proposal yang isinya profil perusahaan, izin penggunaan frekuensi atau teknik syarat lainnya, bisnis plan, rencana pengudara. Rencana pengudara ini biasanya rancangan yang akan dibawakan oleh pembawa acara saat mengadakan siaran langsung. Media penyiaran, yang mana yaitu saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus yang mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara simultaneous atau serempak dan serentak. Media massa ini merupakan institusi yang berperan sebagai agen of change, yaitu untuk institusi pelopor perubahan, yang mana menjadi paradigma utama media massa. Informasi massa yaitu informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, yang mana informasi yang diperoleh bisa dibagikan kepada khalayak dan bukan untuk pribadi. Informasi massa sendiri itu adalah milik masyarakat umum, bukan ditunjukkan kepada individu atau masing-masing. Ini contohnya rute penyiaran, yang mana ada saluran komunikasi. Itu dibagi menjadi dua, langsung atau tatap muka dengan media. Yang tatap muka itu dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana ada pertemuan, forum, diskusi panel, ceramah, simposium, dan seminar. Sedangkan dengan media yaitu dibagi menjadi dua, yaitu media massa dan non-media massa. Yang media massa berupa periodik dan non-periodik, yang mana periodik itu berupa elektronik seperti HP, televisi, sedangkan yang elektronik lainnya yaitu cetak, yaitu berupa surat kabar dan majalah. Sedangkan yang non-periodik yaitu manusia, yang mana mereka menyebarkan suatu berita dari mulut ke mulut, dan benda. Media penyiaran dari elektronik yaitu dibagi lagi menjadi media penyiaran dan media non-penyiaran. Yang non-media massa yaitu manusia dan benda. Benda itu dibagi menjadi dua, elektronik yaitu telepon dan fax, dan non-elektronik. Media massa periodik cetak maupun elektronik memiliki sifat yang diisyaratkan atau diwajibkan sebagai layaknya sebuah media massa periodik, yang mana harus meliputi publisitas, universalitas, kontinuitas, dan akualitas. Yang mana publis yaitu dapat disebarluaskan secara publik kepada khalayak atau orang banyak. Universal yaitu pesannya bersifat umum dan dapat dibaca, dapat didengar, maupun dapat dilihat oleh siapa saja. Pesannya mengenai berbagai macam aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat, juga menyangkut kepentingan umum dan disesuaikan kepada sasarannya, yaitu ditujukan kepada siapa. Periodis yaitu disajikan atau diterbitkan kepada khalayak secara periodik atau tetap. Kontinuitas yaitu berita yang disajikan berkesinambungan atau terus-menerus sampai fakta dan mendapat yang mengandung nilai berita itu tidak lagi dinilai penting atau menarik
oleh sebagian besar khalayak. Akualitas yaitu isi pesannya mengutamakan nilai kebaruan, yang mana setiap beritanya akan yang dibawa berupa berita baru ataupun perkembangan dari berita yang kemarin saat disiarkan. Jenis-jenis media penyiaran yaitu format siaran, format pendanaan, wilayah cangkupan layanan, fungsi dalam jaringan. Itu diatur dalam PP nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI dan menurut UU nomor 32 tahun 2002 tentang bisnis penyiaran, tentang penyiaran. Format siaran yaitu jenis program yang disajikan setiap harinya, yang biasanya dirancang dalam 1 tahun anggaran. Biasanya format siaran ini sebelumnya telah disusun atau diagendakan sebelum ditampilkan kepada khalayak. Sumber pendanaan yaitu asal perolehan dana yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran. Maka media penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai media penyiaran publik. Wilayah cangkupan layanan yaitu luas atau tidaknya suatu tempat saat penjangkauan layanan. Fungsinya dalam jaringan yaitu dari status dalam jaringan secara operasional sehari-hari, maka media penyiaran dapat diklarifikasi sebagai media penyiaran utama dan menjadi media penyiaran relay. Media penyiaran radio. Pada umumnya ada beberapa karakter dalam penyiaran radio, yaitu imajinatif, yang mana radio mampu menciptakan gambar dalam pikiran pendengar, yang mana para pendengar radio akan mendapatkan gambaran dari apa yang diucapkan oleh penyiar. Auditory yaitu sifatnya muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa didengar, yang mana berita yang disampaikan oleh para penyiar itu hanya bertahan sebentar dan akan hilang keesokan harinya atau beberapa saat setelah siaran itu tersebut. Akrab atau intim. Biasanya ini dilakukan agar penyiar dapat memahami isi pikiran para pendengar. Biasanya mereka akan melakukan via telepon atau SMS untuk bertanya tentang tema yang dibawakan oleh penyiar. Identik dengan musik. Kebanyakan pada saat waktu senggang, para penyiar radio akan menyetelkan musik untuk mengiringi waktu jeda mereka sebelum mereka memasuki waktu penyiaran kembali. Mengandung gangguan, yang mana biasanya banyak gangguan teknis, entah itu yang berasal dari sinyal ataupun dari mesin menangkap respon dari pendengar maupun dari pemberita. Keunggulan atau kelebihan radio yaitu cepat dan langsung. Biasanya ini bersifat lebih unggul daripada majalah, yang mana berita yang disiarkan di radio akan lebih terupdate daripada majalah. Setelah itu akrab. Radio adalah alat yang mendekatkan atau mengakrabkan pendengar atau khalayak penyiar
bahkan dengan para pemiliknya. Hangat, perpaduan antara kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Tanpa batas, siaran radio mampu menembus batas-batas geografis dan kultur serta kelas sosial, yang mana tanpa batas ini dapat didengarkan oleh seluruh golongan tanpa melihat batasan usia. Dan biasanya ada jam-jam tertentu atau ada acara tertentu yang dikhususkan untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Murah. Harga ini sangat relatif murah dikarenakan harga dari pesawat radio sekaligus yang mendengarkan siarannya relatif lebih jauh murah dibanding dengan harga sebuah televisi. Karena kita hanya diberikan kesempatan satu kali hanya untuk mendengar, dan setelah itu kita diberikan kesempatan untuk berimajinasi tentang pemberitaan yang sedang dibawakan. Fleksibel, yaitu sasaran radio biasanya dinikmati sambil mengerjakan. Biasanya hal ini dilakukan pada saat melakukan kegiatan rutinitas rumah. Kita sambil lalu bisa mendengarkan siaran radio, mendengarkan musik, maupun mendengarkan berita yang sedang booming saat ini. Kelemahan radio yaitu selintas, yang mana yang tadi sudah saya jelaskan bahwa isi dari radio ini hanya bertahan beberapa jam di memori pendengar. Karena setelah itu kita akan lupa dengan isi berita yang telah disampaikan apabila tidak diputar atau direkam. Batasan waktu. Siaran radio ini relatif terbatas dan hanya 24 jam per hari. Sehari, berbeda dengan surat kabar yang bisa menambah jumlah halaman dengan bebas, yang mana batasan waktu ini berupa waktu yang dapat digunakan radio untuk menyiarkan beritanya tanpa pengulangan, dan biasanya ini terjadi dalam 1x24 jam. Beralur linear, program yang disajikan dan didengar oleh khalayak berdasarkan urutan yang sudah ada. Biasanya beralur ini yaitu sudah diagendakan atau sudah ditulis apa materi dan kajian yang akan dibawakan pada hari ini dan seterusnya. Media penyiaran televisi. Karakter khas televisi yaitu audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yaitu dapat didengar dan dapat dilihat. Karena sifatnya itu, televisi menampilkan informasi yang disertai gambar, baik gambar dalam seperti foto, gambar peta, maupun film berita yaitu rekaman peristiwa. Berpikir dalam gambar. Visualisasi yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Biasanya ini akan ditampilkan beberapa macam gambar. Setelah itu kita diberi kesempatan untuk menjawab atau menebak isi makna dari gambar tersebut. Pengoperasian cara kerja yang kompleks. Dibandingkan dengan radio, pengoperasian televisi lebih kompleks karena banyak melibatkan orang. Kekuatan televisi yaitu detail atau audiovisualnya itu jernih, daya rangsangan yang tinggi, atau informasi, iklan dan program, teknologi tinggi atau digital streaming,
menggoda, yang mana di televisi akan menampilkan berbagai macam iklan yang dapat menggoda para pemirsa untuk mencoba barang ataupun mencoba makanan yang disajikan dalam iklan tersebut. Mudah ditiru, yaitu dapat kita tiru perilaku kehidupan dalam acara televisi tersebut. Jangkauannya luas atau nasional, regional, dan internasional. Biasanya ini tergantung dari tempat wilayah. Ada yang termasuk wilayah nasional, regional, maupun sampai ke mancanegara. Aspek-aspek media penyiaran yaitu komunikasi massa, organisasi atau kelembagaan, teknologi operasional, dan regulasi. Komunikasi massa, perbedaan antara radio dan televisi sebagai media penyiaran yaitu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiens dalam jumlah yang sangat banyak, yang mana radio dan televisi sama-sama bersaing untuk mendapatkan berapa jumlah banyak audiens yang mendengarkan dari dua komunikasi ini. Media penyiaran yaitu organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Kemampuan media penyiaran itu untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas, menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu komunikasi massa. Di samping ilmu komunikasi lainnya, komunikasi pribadi, kelompok, dan organisasi. Biasanya media penyiaran dalam bentuk pribadi yaitu dilakukan antar individu, sedangkan kelompok dibicarakan atau dibahas antar kelompok. Beberapa regu untuk yang membahas satu objek permasalahan yang ada. Organisasi yaitu sebuah organisasi yang mana mereka membahas satu permasalahan dengan berbagai macam masukan dari para anggotanya. Hal ini dapat dikemukakan dari teori komunikasi massa linier. Model komunikasi linier itu ampuh untuk meredam gejolak politik guna mempertahankan ideologi dan kekuasaan. Biasanya hal ini terjadi pada masa Orde Baru yang mana televisi pemerintah yang mengudara, maka seluruh informasi yang disampaikan bernada pro pemerintah. Teori komunikasi massa sirkuler. Teori komunikasi massa yang antaranya dikemukakan oleh Melvin De Fleur, Joseph R. Dominic, dan Burhan Bugin. Organisasi dan kelembagaan. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, dan fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional. Hal ini tercantum dalam Pancasila Undang-Undang RI 1945. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran yaitu masing-masing elemen organisasi lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya selalu mempunyai uraian tugas yang jelas dan spesifik untuk suatu fungsi tertentu. Ada beberapa profesi dalam organisasi penyiaran, yaitu bidang teknik, yang mana biasanya ini berisi kameramen, penata video, penata gambar, penata lampu, penata audio, pengoperasian mikrofon, penata perekam. Adapun yang melakukan koordinasi kerabat kerja yaitu adalah pengarah teknik.
yang biasanya diambil dari kru teknik yang sudah senior. Dari bidang siaran terdapat pengarah acara, asisten pengarah acara, penata grafik, penata dekor, pelaksana dekor, dan tata rias. Teknologi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya penyiaran yaitu ada 5. Harus tersedia spektrum frekuensi radio, harus ada sarana pemancaran atau transmisi, harus adanya siaran program atau acara, harus adanya perangkat penerima siaran atau receiver, harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Dalam penyelenggaraan penyiaran perlu dipahami terkait proses penyiaran, yaitu gelombang elektromagnetik. Siaran dapat berlangsung menggunakan pancaran game yang dibuktikan oleh Heinrich Hertz, yang mana gelombang elektromagnetik dihasilkan sistem antena yaitu satu susunan batang-batang logam yang terbuat dari bahan tembaga atau aluminium. Pancaran transmisi siaran. Game memancarkan frekuensi tertentu yang tergantung dari jenis operasional stasiun bersangkutan, yaitu ada sistem terestrial, memancarkan sinyal di atas permukaan tanah dengan menggunakan microwave. Pancaran SHF harus bebas hambatan. Sistem satelit, ada keperluan khusus untuk komunikasi. Sistem DEREA, broadcasting satelit, yaitu dibagi menjadi 2, daya pancar transponder satelit diperbesar, pancaran diarahkan pada siaran. Sistem kabel dan serat optik. Sistem kabel, dalam sistem ini biasanya sinyal listrik disalurkan melalui kabel ke pesawat penerima, dan demikian antara stasiun TV dan pelanggan dihubungkan dengan kabel. Sistem serat optik, sistem ini dipergunakan sebagai alternatif lain dari sistem satelit karena kemampuan yang dimilikinya untuk menyalurkan sinyal. Untuk penyaluran sinyal melalui serat optik, frekuensi sinyal dimodulasikan dari VHF atau UHF ke SHF sampai mendekat kecepatan cahaya. Kemudian sinyal SHF ini disalurkan melalui optik dengan sistem pantul. Sistem gabungan, yaitu gabungan beberapa sistem yang ada untuk keperluan siaran atau penyiaran. Penerima siaran. Sistem penerimaan siaran tentu saja melalui proses yang sebaliknya dari sisi pemancaran, yaitu bila di sana terdapat proses modulasi, maka di sisi penerimaan terdapat proses demodulasi, baik untuk modulasi AM dan FM radio. Pada satu server radio terdapat tombol pengatur minimal, pemilih frekuensi stasiun atau tuning tombol putar, memilih band, frekuensi MW, SW, FM, tombol selektor dan pengatur volume atau tombol putar. Pada televisi, siaran televisi mempunyai prinsip yang secara garis besar sama dengan sistem penerima siaran radio, yaitu terdapat juga penguat PF dengan unit tuner, mixer, osilator lokal berfungsi dalam memposisikan sinyal RF dari antena serta penguat IF. Tetapi pada bagian yang mendapatkan kembali sinyal, informasi audio dan video berbeda dengan sistem penerima siaran radio. Bagian ini harus mendeteksi kedua sinyal informasi untuk secara terpisah.
Menerima siaran. Sistem penerimaan siaran tentu saja melalui proses sebaliknya dari sisi pancaran, yaitu bila di sana terdapat proses modulasi, maka sisi penerima terdapat proses demodulasi, baik untuk demodulasi AM dan FM. Radio pada satu server radio. Standar teknis siaran. Standarisasi yang diperlakukan tidak hanya menyangkut pada dimensi bagian-bagian percobaan penyiaran itu, namun pada spesifikasi sinyal informasinya sendiri. Audio dan video, baik ketika masih berada di jaringan studio maupun sudah untuk diudarakan, yaitu sebagai input peralatan pemancar. Ada 3 standar sistem penyiaran di dunia, yaitu NTSC atau National Television Standard Communication yang digunakan di Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea, dan Meksiko. PAL atau Phase Alternating Byline yang digunakan di sebagian Asia termasuk Indonesia, Australia, China, Amerika Serikat, dan sebagian Eropa. SECAM atau Sequential Caller Effect Memory yang digunakan di Prancis, Asia Tengah, dan beberapa negara Afrika. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.